Mengenai litigasi tadi mungkin ada disebut ada Hybrid. hybrid ya. Benar. Hybrid. Ini yang dimaksud hybrid ini bagaimana? Ada yang beda verset di Perma ini dengan yang sebelumnya. Panggilan surat tercatat ini sudah boleh kita lakukan atau belum? Hal apa yang belum dijelaskan mengenai Perma 7 ini? Jadi fungsi jurusita nanti apakah sudah tidak jalan lagi? Podium atau podcast Ditjen Badilum. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan Bapak Mustamin SHMH. Ya, saya akan panggilnya Mas saja, Mas Mustamin begitu ya. Siap, baik, kita akan Pak. bincang-bincang mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, yaitu tentang persidangan perdata secara elektronik yang merupakan perubahan dari Perma Nomor 1 Tahun 2019. Perma ini baru dan banyak teman-teman di daerah yang ingin tahu apa perubahan fundamentalnya, kurang lebih demikian. Betul begitu ya? Iya, Baik. Mas Mustamin ini adalah salah satu yang ikut menggagas untuk lahirnya Perma 7 tahun 2022, betul ya? Ikut terlibat di penyusunan. Terlibat ya, kebetulan Mas Mustamin ini di Biro Hukum Ya, dan awalnya Humas, di ya? Biro Hukum dan Humas, Pak. Saat Sekarang ini di Ditjen Badilum. Sekarang di Ditjen Badilum. Jadi sebelumnya di Biro Hukum dan Humas tentu saja, sehingga kita akan bincang-bincang langsung dengan narasumbernya. Baik ya Mas Mustamin, ini ada Perma 7 tahun 2022. Tentu saja ada perubahan ya dibandingkan dengan Perma Nomor 1 tahun 2019. Kira-kira perubahannya apa yang fundamental? Ya. Jadi di Perma 7 2022 dibandingkan dengan Perma 1 2019 ada beberapa perubahan yang mendasar. Pertama, perubahan tentang hari. Kalau sebelumnya hari kerja, sehingga ada perbedaan perlakuan ketika upaya hukum banding antara yang di daerah banyak libur daerah dengan di daerah yang tidak ada libur daerah. Nah, di Perma 7 2022 ini semuanya menggunakan hari kalender. Kemudian yang kedua, ada juga perubahan tentang siapa yang disebut pengguna terdaftar. Kalau di Perma 1 2019, pengguna terdaftar hanya advokat, kemudian di Perma 7 2022 ditambahkan menjadi advokat, kurator, termasuk pengurus. Selanjutnya di Perma 7 2022 ini ditambahkan pula dikenal panggilan surat tercatat serta sidang hibrid. Itu kurang lebihnya, Bapak. Oke, jadi ada 3 hal tadi dikemukakan ya. Pertama masalah hari. Iya. Harinya semua pakai Hari kalender. Dulu hari kerja. Iya. Sehingga kalau dulu ini ada 2 rezim hukum ya. Iya. Kalau yang pakai manual, yang tidak litigasi itu pakai Hari kalender. Kalender kan. Kemudian kalau yang litigasi pakai Menggunakan hari kerja. Hari kerja. Sekarang semuanya sama. Semuanya disamakan. Semuanya sama. Itu perubahan pertama. Kedua adalah mengenai Pengguna. Dari sisi pengguna ya. Iya. Tadi ditambah ada pengguna terdaftar, terdaftar itu meliputi juga kurator dan pengurus. ini untuk pengadilan niaga. Iya. Untuk pengadilan niaga ini sudah diperkenalkan mengenai pengguna, kurator dan pengurus, Iya. ya kan, untuk pemberesan harta pilot ya, Iya, betul ya. betul. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi perubahannya adalah tadi surat tercatat. Iya. Oke. Namun sebelum sampai ke sana, kita akan mulai dulu setidaknya ketika kita bicara mengenai Perma ini akan bicara mengenai, satu adalah mengenai e-filing, kedua payment ya, payment, kemudian e-saman, kemudian e-litigasi, kemudian berikutnya kelima adalah berkaitan dengan upaya hukum. Ya. Sekarang berkaitan dengan e-filing atau pendaftaran. Mengenai pendaftaran ada perbedaan? Ya. Jadi kalau tata cara pendaftarannya sama saja, namun sekarang ada tambahan lagi. Jadi kalau dulu tidak diakomodir untuk pembebasan biaya perkara sebagaimana Perma 1 2014, sekarang di Perma 7 2022 sudah diakomodir juga untuk perkara prodeo untuk diajukan secara elektronik. Jadi pendaftaran untuk perkara prodeo dapat Ajukan secara elektronik. Caranya bagaimana? Caranya pada saat mendaftarkan perkara, pihak memilih di situ tanpa biaya, kemudian mengupload juga permohonan untuk pembebasan biaya perkara disertai dengan surat keterangan tidak mampu secara ekonomi. Seperti itu. Oh, jadi ketika penggugat mengajukan gugatan, Ya. Sebelumnya ketika mengajukan gugatan ini kan dia akan mengisi identitas para pihak, kemudian mengunggah gugatan dan surat kuasa. Ya. Tapi kalau dengan pembebasan perkara ditambah lagi. Ditambah lagi surat permohonan dan ketidakmampuan secara ekonomi. Surat permohonan tidak mampu secara ekonomi. Iya. Butuh data dukung?
Data dukungnya itu keterangan tidak mampu secara ekonomi. Jadi ada data dukung keterangan tidak mampu secara ekonomi. Itu macam-macam dan menganut seperti di Perma 1 2014 boleh SKTM, boleh yang penting ada keterangan dari pemerintah setempat. Boleh juga dari dinas sosial yang menyatakan tidak mampu. Jadi mengenai bentuknya surat keterangan tidak mampu bisa mengikuti Perma 1 tahun 2014 benar sekali. Mengenai apa itu ya? Pospakum dan sebagainya ya. Layanan bagi masyarakat tidak mampu. Kemudian sebelum sampai Esamen ada hal apa yang harus dicantumkan sebagai identitas para pihaknya? Karena kalau saya sekilas membaca, ternyata di situ harus dicantumkan juga domisili elektronik kalau tidak salah. Betul begitu? Betul ya. Jadi kalau penggugat sudah pasti mencantumkan domisili elektroniknya. Domisili elektronik di Perma 7 2022 ini juga diperluas dari Perma 1 2019. Kalau sebelumnya disebutkan domisili elektronik hanya terbatas pada alamat elektronik, surat elektronik, diperluas termasuk pesan elektronik, termasuk sebagai domisili elektronik yang terverifikasi. Seperti itu. Nah, itu harus dicantumkan. Nah, di sini yang di Perma 7 2022, penggugat boleh mencantumkan domisili elektronik tergugat jika sudah diketahui dan nanti akan dilakukan pemanggilan di domisili elektronik tergugat tersebut. Tapi jika persidangan pertama tidak datang, maka dianggap bahwa domisili tersebut tidak valid sehingga dilakukan panggilan berikutnya dengan surat tercatat. Jadi perlu dicantumkan domisili elektronik ya. Kalau ada domisili elektronik maka akan dilakukan pemanggilan kepada tergugat melalui domisili itu. Ya kan? Tadi juga ada domisili elektronik ini bisa juga layanan pesan tadi. Layanan pesan. Itu maksudnya apa? WA? Iya, benar. Jadi tadi dimasukkan bahwa ada perluasan termasuk layanan perpesanan, namun untuk pengiriman surat menyurat, untuk pengiriman dokumen sampai saat ini masih menggunakan domisili elektronik via email tersebut. Sementara WA tersebut masih berfungsi untuk notifikasi setiap pemberitahuan tahapan-tahapan dalam proses administrasi perkara tersebut. Jadi untuk panggilan tetap pakai email dulu? Iya, tetap dari email tersebut. Dipanggillah tergugat ini, Esamen ini berarti kita sudah, tapi ini anggap saja sudah e-payment-nya sama saja ya? Iya, e-payment-nya sama saja. E-payment sama saja. Kemudian kita ke Esamen ya. Ternyata untuk pemanggilan kalau penggugat otomatis secara elektronik. Jelas. Untuk tergugat rupa-rupanya tadi kalau ada domisili elektronik panggil ke domisili elektronik tersebut. Elektronik itu kan. Kalau kemudian dipanggil tidak datang, maka dipanggil berikutnya dengan surat tercatat. Surat tercatat. Kalau berkaitan dengan surat tercatat ini kan apakah harus pakai pos atau boleh pakai layanan yang lain? Surat tercatat sebenarnya ini kalau kita baca di definisinya di Perma 7 2022 itu adalah surat yang ditujukan kepada penerima yang dapat dibuktikan dengan tanda penerimaan disertai dengan tanggal penerimaan. Tapi itu adalah mekanisme pengiriman melalui ekspedisi. Nah, baik di Perma 7 2022 maupun di SK KMA 363 tentang petunjuk teknis Perma 7 2022 tidak ada disebutkan bahwa harus melalui pos. Namun surat tercatat ini boleh selain pos saja ke depannya. Tapi sampai saat ini yang rencananya kerjasama adalah PT Pos Indonesia. Jadi selama ini yang sudah kerjasama pos? Iya. Apakah untuk pengadilan di daerah juga ada kerjasama atau MOU dengan PT Pos? Ya, rencananya ketika Mahkamah Agung sudah kerjasama dengan PT Pos Indonesia, maka di daerah tidak perlu lagi otomatis. Kemudian berkaitan dengan surat tercatat ini, ketika dilakukan pemanggilan surat tercatat, ini tadi juga disebut ada SK KMA 363 tahun 2002 tentang pelaksanaan dari Perma 7. Kalau tidak salah, ini di SK KMA itu surat tercatat dikirimkan 6 hari sebelum hari sidang. Kemudian untuk sah dan patutnya bagaimana? Berkaitan dengan penerimaannya. Jadi di SK KMA 363 disebutkan bahwa pengiriman surat tercatat paling lambat 6 hari sebelum persidangan. Namun patutnya panggilan tetap mengikuti ketentuan 122 HR, kemudian 146 RBG tersebut bahwa panggilan patut adalah diterima 3 hari sebelum persidangan. Sehingga menjadi kewenangan majelis hakim sendiri untuk menentukan melihat bahwa ini akan sampai 3 hari atau tidak. Jadi tetap untuk penerimanya itu adalah 3 hari. 3 hari sebelum sidang. Untuk patutnya 3 hari sebelum sidang mengikuti ketentuan dalam HR RBG. Kemudian karena ini adalah pemanggilan via surat tercatat, bagaimana kalau pemanggilan ini ternyata diterimanya oleh
anaknya, istrinya, atau mungkin security kompleknya. Ya. Apakah ini juga dapat dikatakan sah? Ya. Ya, benar, ini salah satu perubahan dari sebelumnya ketentuan HR 390 kalau tidak salah, bahwa harus diterima oleh yang bersangkutan langsung. Nah, di SK KMA 363 ini tidak lagi disyaratkan bahwa harus yang bersangkutan langsung, tapi orang yang serumah boleh. Ketika orang yang serumah yang menerima sudah dianggap bahwa sah diterima. Beda halnya ketika ternyata di sana tidak ada sama sekali orang yang ada di rumahnya. Nah, dalam hal demikian biasanya di pos itu ada hall 1, hall 2, hall 3. Ketika nanti ternyata tidak ada orang di rumahnya, baru dibawa ke kantor lurah atau desa setempat. Beda ketika nanti ternyata tidak bertempat tinggal lagi di tempat di rumah tersebut, maka dikembalikan ke pengadilan, nanti akan ditanyakan kepada penggugat apakah akan dilakukan perubahan gugatan atau tidak. Jika dilakukan perubahan gugatan, misalnya tidak diketahui tempat tinggalnya, maka dilakukan panggilan umum. Gitu. Oke, jadi yang tadi kalau ini tidak bisa saja kemudian suratnya ini rupa-rupanya ke lurah ya? Iya. Itu yang memberikan berarti pos? Iya, pos membawa ke sana. Pos ya. Kemudian pos mungkin lurah ngasih catatan, umpama tidak diketahui lagi alamatnya, nanti tinggal sikap majelis nanti semacam apa mungkin memberitahukan apakah ada perubahan gugatan. Dan apabila tidak diketahui alamatnya nanti bisa panggilan umum. Nah, mekanisme panggilan umum apakah sama? Nah, panggilan umum ini juga ada perbedaan sedikit. Kalau sebelumnya tidak ada kewajiban untuk mengumumkan di website pengadilan. Nah, panggilan umum sekarang sesuai dengan SK KMA 363 melalui website pengadilan dan papan pengumuman pengadilan, dan atau ini jadi opsional, papan pengumuman pemerintah setempat atau media cetak atau elektronik, media massa. Oke, jadi bisa dilakukan dengan media cetak atau media massa, atau papan pengumuman pemerintah setempat. Papan pengumuman pemerintah setempat. Jadi wajib di website sama papan pengumuman wajib. Oh, jadi yang wajib itu papan pengumuman pengadilan dan website. Iya. Yang lain ini bisa tambah, dan atau ya. Iya. Oke. Ini karena berkaitan juga dengan panggilan tercatat. Kemudian berarti nanti tidak ada delegasi. Iya, benar. Salah satu terobosan dari Perma 7 2022 ini adalah delegasi tidak lagi dikenal. Bahkan kalau di Perma 1 2019 ketika melakukan panggilan di luar yurisdiksi hukum, maka harus ditembuskan kepada pengadilan setempat. Nah, sekarang tidak lagi kewajiban untuk menembuskan itu. Oke, jadi langsung saja. Ya. Langsung saja. Termasuk panggilan luar negeri yang diketahui domisili elektroniknya langsung ke domisili elektronik. Langsung, tidak perlu mekanisme rogatori? Ya, yang tidak diketahui domisili elektroniknya baru menggunakan kembali rogatori. Oh, gitu ya. Oke. Jadi fungsi jurusita nanti apakah sudah tidak jalan lagi ya intinya? Tidak jalan. Paling dia hanya jalan berkaitan mungkin eksekusi misalnya. Oke, tapi juga perlu saya tanyakan ini adalah karena ini panggilannya via surat tercatat. Apakah jurusita ini nulis memanggil atau ada suatu blanko yang diambil atau di-download dari SIPP untuk memanggil relasnya? Sesuai dengan SK 363, nanti di SIPP akan disiapkan template-nya khusus untuk panggilan surat tercatat, jadi beda kalimatnya nanti. Jurusita, kemudian ketika tidak ada kantor pos, misalnya di pengadilan tersebut, mengantar ke kantor pos. Kemudian nanti memastikan terkirimnya surat panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil. Jadi ada template-nya yang diunggah dari SIPP tadi ya, jurusita ya. Kemudian itu ditandatangani juga. Iya, sama relas ya. Sama, tandatangani kemudian dikirimkan. Dikirimkan via surat tercatat tadi. Iya, betul. Oke. Kemudian mengenai biayanya. Biaya panggilan surat tercatat. Ini karena ini akan berkaitan juga dengan penghitungan panjar misalnya. Nah, kira-kira bagaimana mengenai apakah kita menghitung panjarnya itu masih sesuai radius, nanti kenyataannya kita panggil secara surat tercatat, kalau lebih nanti kita kembalikan, atau mungkin ada mekanisme lagi yang lebih efektif. Jadi saat ini tim pengembang sementara sudah mengambil dari kerjasama dengan kantor pos untuk memasukkan semua biaya panggilan dari pengadilan ke seluruh desa kelurahan se-Indonesia. Nah, nanti mengambil biaya dari situ, perhitungan dari situ, bukan lagi dari biaya radius perhitungannya. Tapi jika ternyata cara perhitungannya tetap kali 5 dan 6 yang sama dengan di Perma 1 2019 tersebut, panggilan kepada penggugatnya dan panggilan kepada tergugatnya. Jika ada lebihnya juga sama juga dikembalikan juga secara elektronik nantinya. Nah, jadi pakai biaya radiusnya pakai radius pos ya. Iya, radius pos. Masih perlu dicantumkan dalam SK ketua nanti? Atau langsung otomatis di aplikasi? Langsung sudah otomatis dari pusat nantinya. Otomatis. Oke. Selanjutnya adalah mengenai
e-litigasi. Ya. Mengenai e-litigasi tadi mungkin ada disebut ada Hybrid ya. Benar. Hybrid. Ini yang dimaksud hybrid ini bagaimana? Ya. Jadi di Perma 1 2019 menyatakan bahwa untuk e-litigasi maka harus persetujuan para pihak. Kemudian di pasal 20 Perma 7 2022 bahwa semua perkara yang didaftarkan melalui e-Court maka persidangan dilakukan secara elektronik. Artinya semua perkara yang masuk ke e-Court itu e-litigasi jalannya. Ketika ternyata pihak tergugat, salah satu tergugat tidak setuju beracara secara elektronik, maka tergugat tersebut cukup menyerahkan jawaban duplik kesimpulannya kepada petugas meja e-Court untuk seterusnya diserahkan kepada panitera sidang atau panitera pengganti. Nanti panitera pengganti yang mengupload ke dalam sistem untuk diteruskan kepada pihak penggugat. Oke, jadi semua persidangan yang gugatannya didaftarkan melalui e-Court adalah secara elektronik. Iya. Ya. Kemudian semua dilakukan secara elektronik itu kalau tergugatnya tidak setuju maka istilah yang dipakai adalah hybrid ya. Hybrid, iya. Nah, kalau selama ini kan tetap meminta persetujuan tergugat untuk litigasi. Benar. Nah, tapi ternyata dalam perma ini kalau tidak setuju hybrid. Iya. Nah, artinya tadi disebutkan tergugat ketika jawaban berarti kalau tergugat hanya tergugat ini jawaban Duplik kesimpulan. Ya. Dia datang ke meja PTSP. Meja PTSP, meja e-Court. Ya. Okay. Menyerahkan ke petugas meja e-Court, nanti petugas meja e-Court menyerahkan ke panitera pengganti atau panitera sidang dalam perma disebutkan. Nanti panitera pengganti mengupload. Kemudian majelis hakim memverifikasi diteruskan ke pihak lawan. Untuk memberikan kepada meja e-Court ini tergugat ini waktunya kapan? Apakah ada jangka waktunya? Paling lambat kapan? Paling lambat sebelum persidangan. Jadi misalnya 1 menit sebelum sidang boleh? Iya, yang jelas sebelum persidangan tersebut supaya bisa diupload. Yang diberikan kepada meja e-Court ini apakah fisiknya saja atau juga sama soft copy-nya? Hard copy dan soft copy-nya. Oh, hard copy dan soft copy. Soft copy pun dalam bentuk PDF atau dalam bentuk PDF. PDF ya. Iya, PDF. Oke. Kemudian dibawalah nanti dari meja e-Court ini disampaikanlah kepada panitera sidang ya. Iya, panitera sidang nanti mengunggah. Iya. Berarti ada di aplikasi e-Court ini ada menu bagi panitera sidang atau panitera pengganti untuk mengunggah itu. Iya. Setelah diunggah, verifikasi oleh hakim. Verifikasi oleh hakim untuk diteruskan. Oke. Nah kemudian ini kan kalau berkaitan dengan tergugat, kalau penggugat sendiri tentu saja karena dia secara elektronik dia bisa mengunggah replik ya, repliknya dan dupliknya juga kesimpulannya itu kan dari rumahnya misalnya. Iya benar. Dia unggah. Ya. Ketika diunggah, bagaimana tergugat tahu bahwa si penggugat sudah menyampaikan replik duplik ya dan kesimpulan tadi. Ya. Jadi setelah diunggah kemudian sudah diverifikasi oleh ketua majelis, selanjutnya kepada jurusita diperintahkan untuk unduh dan kemudian kirimkan kepada yang tidak setuju beracara elektronik melalui surat tercatat tersebut. Seperti itu. Oh, jadi tetap panitera sidang nanti diverifikasi dulu oleh hakim, kemudian diunduh. Diunduh, kemudian dikirimkan kepada tergugat yang tidak setuju beracara elektronik melalui surat tercatat. Surat tercatat. Iya. Oke. Ini berkaitan dengan jawab menjawab ya. Iya. Oke. Kemudian setelah jawab menjawab pembuktian. Pembuktian. Kalau mengenai pembuktian, bagaimana caranya? Kalau pembuktian pada saat mendaftarkan gugatan boleh memasukkan bukti awal. Kemudian pada saat jawaban juga disebutkan disertai juga bukti awal. Namun jika ternyata di hari pembuktian masih mau mengajukan bukti tambahan, boleh memasukkan sampai dengan sebelum jam pembuktian tersebut, sebelum saat pembuktian tersebut. Diupload semua wajib diupload bukti suratnya, baik penggugat maupun tergugat. Nanti kemudian di persidangan dibawa bukti surat yang aslinya dicocokkan dengan aslinya di persidangan. Ini untuk penggugat ya? Iya. Jadi untuk penggugat bisa mengunggah di aplikasi. Iya. Semua harus diunggah malah ya. Iya. Semua harus diunggah. Pas sidang dibawa aslinya. Iya. Nanti hakim mencocokkan. Iya. Gitu. Bahkan ketika mengajukan gugatan sudah boleh dilampirkan. Sudah boleh. Apakah ada menu tersendiri atau menu diunggah? Ada gugatan? Menu tersendiri bukti awal. Oh, bukti awal. Iya. Begitu juga untuk nanti jawaban ada. Iya. Ada menunya. Ada menunya juga bukti awal. Nanti di saat pembuktian ada lagi tempat untuk mengupload bukti surat. Oke. Iya. Oke, ini untuk penggugat. Bagaimana untuk tergugat yang tidak setuju? Nah, ini kan proses pembuktian bukti surat itu tidak dilakukan secara elektronik tapi tetap di persidangan. Ya. Hanya sebelum agenda persidangan bukti surat itu sudah terupload semuanya. Jadi tetap ketemu di persidangan dicocokkan dengan aslinya. Sama. Penggugat juga setuju juga tetap diperiksa cocokkan dengan aslinya. Jadi yang tidak setuju otomatis menyerahkannya di persidangan. Nanti yang mengupload masuk adalah panitera pengganti.
tapi diuploadnya itu setelah dicocokkan aslinya di persidangan. Oh, jadi tergugat tetap datang di sidang bawa aslinya. Penggugat juga datang, tergugat Tetap juga mau. datang. Iya. Iya. Kalau untuk tergugat sendiri, karena tergugat ini kan berarti belum mengunggah. Iya. Apakah cuma hard copy saja, atau juga meliputi soft copy-nya? Iya, sebaiknya hard copy dan soft copy-nya. Namun dalam hal tidak ada soft copy-nya, maka otomatis dibantu oleh panitera pengganti untuk men-scan bukti surat tersebut. Ya, ini berkaitan dengan bukti surat. Kalau berkaitan dengan bukti saksi mungkin sama saja ya? Kalau saksi yang diatur sekarang adalah dimungkinkan untuk pemeriksaan dari jarak jauh audiovisual, baik di dalam maupun di luar negeri. Dimungkinkan untuk pemeriksaan jarak jauh. Pemeriksaan saksi, apakah misalnya ini di Jakarta Pusat perkaranya, saksinya taruhlah ada di Bandung, apakah lewat PN Bandung? Ya, benar sekali. Lewat Jadi dilakukan pengadilan di pengadilan negeri setempat, kecuali kalau ada di luar negeri, maka di perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri tersebut. Dengan ditunjuk panitera pengganti tanpa menggunakan atribut untuk mengawasi jalannya proses pemeriksaan saksi tersebut. Jadi tetap harus mohon kepada pengadilan setempat. Iya. Mungkin ya untuk memeriksa saksi itu. Tapi majelis pengadilan setempat tidak perlu menunjuk hakim ya? Tidak, Cuma karena hanya fasilitas yang ada di Fasilitas. sana, kemudian di pengadilan yang memeriksa tersebutlah yang lakukan pemeriksaannya. Kalau untuk pemeriksaan setempat ada perbedaan? Pemeriksaan setempat kembali ke hukum acara yang Hukum berlaku. acara ya. Iya. Yang penting mungkin berita acaranya diunggah. Iya, di berita aplikasi. acaranya diunggah ke Di aplikasi. ya. Oke, kemudian setelah itu tentu saja kesimpulan seperti biasa. Ya, Penggugat seperti biasa. Mengunggahnya, kesimpulannya untuk tergugat berarti kalau tidak setuju Iya. pengadilan ya intinya Pengadilan tetap datang ke membantu. PTSP. Iya, Untuk putusan Untuk putusan sama seperti ya? biasa. Jadi ketua majelis kemudian mengupload putusannya, kemudian nanti salinan putusannya ditandatangani dengan tanda tangan elektronik oleh panitera pengadilan setempat. Nah, ini kalau para pihaknya ini setuju litigasi, barangkali itu gampang. Tapi bagaimana kalau kemudian tergugatnya tadi kembali yang tidak setuju? Apakah bagaimana mekanisme pemberitahuannya, pemberitahuan putusannya kepada tergugat yang tidak setuju? Ya, jadi kepada penggugat yang setuju litigasi, maka pada saat pengucapan tersebut dianggap sudah pemberitahuan. Tapi bagi yang tidak setuju, otomatis dilakukan pemberitahuan melalui surat tercatat. Nah, yang jadi pertanyaan memang adalah kapan tenggang waktu mengajukan upaya hukumnya. Nah, ini dihitung sejak pemberitahuan, kapan diterimanya tersebut. Otomatis mengacu ke 14 hari sejak diterimanya. Oke, jadi untuk tergugat yang tidak datang itu tetap diberitahukan lagi ya, Iya. diberitahukan lagi via surat tercatat. Iya. Upaya hukumnya jangka waktunya dihitung sejak diterimanya, Sejak diterimanya. bukan dikirimkan ya, diterimanya. Diterimanya. Oke, 14 hari juga. Iya. Oke, kemudian banding. Ya, sekarang terakhir kan ke masalah upaya hukum ya. Iya. Ketika bicara upaya hukum, kalau untuk penggugat yang litigasi via aplikasinya dia ya, via Iya. e-court dia bisa meminta banding. Mengajukan upaya hukum banding. Nah, kemudian kalau untuk tergugat yang umpama tidak setuju bagaimana? Jadi yang dari awal tidak setuju untuk beracara secara elektronik mengajukannya secara langsung. Nanti di kepaniteraan akan membuatkan akte pernyataan banding kemudian diupload ke SIP namanya Sistem Informasi Pengadilan. Dalam hal ini aplikasi e-court. Jadi tetap semuanya via aplikasi. Dikirimnya nanti bundal A dan bundal B semuanya dalam bentuk dokumen elektronik yang dikirim ke tingkat banding. Oke. Ya. Kalau untuk tergugat yang tidak setuju, bagaimana cara untuk insahe? Jadi yang tidak setuju maka insakenya di meja e-court. Nanti datang ke pengadilan. dia tetap datang ya. Datang ke pengadilan. Bukan periksa mempelajari. fisik tapi. Kan, tetap lihat diperlihatkan aplikasinya. dari aplikasi Dibantu, tersebut. oh Iya. ini gugatannya, ini PA-nya, ini buktinya mungkin begitu Iya, ya. begitu. Betul. Oke, kemudian kirimlah ke tingkat banding. Iya. Ya. Jadi ini rupa-rupanya Perma 7 ini dari cerita tadi, dari penjelasan tadi itu menginginkan semuanya itu ada dalam sistem elektronik ya. Iya, betul. Sebenarnya tujuannya apa ini? Jadi arahnya kita adalah proses peralihan dari dokumen manual menjadi dokumen elektronik. Jadi kita akan transformasi dari yang manual, administrasi perkara manual ke administrasi perkara elektronik. Itu dia. Bagaimana menjadikan nanti penanganan perkara lebih efektif dan lebih efisien. Karena dengan ini kan, dengan penggunaan elektronisasi ini, maka tentunya dari segi waktu, dari segi biaya jauh lebih ringan. Ya. Jadi nggak ada nanti arsip fisik, tidak ada. Ya. Jadi di SKKMA 363 pengarsipan di situ disampaikan bahwa melalui backup data. Tapi misalnya bukti surat tadi kan fotokopinya tetap diserahkan kepada majelis hakim. Nah, itu disimpan dengan baik di pengadilan tingkat pertama tapi tidak lagi terlalu tebal, sedikit saja jadinya nantinya. Iya. Demikian pula kalau yang sebelumnya misalnya tadi upaya hukum bukan cuma banding tapi termasuk misalnya
perlawanan verset, kemudian nanti keberatan atas gugatan sana nanti diajukan secara elektronik semuanya. Oke, nah, jadi ini sampai juga verset tadi ada Iya. bincang-bincang mengenai verset ya. Iya. Ada yang beda verset di Perma ini dengan yang sebelumnya. Ya, jadi salah satu yang beda di Perma ini karena kalau di sebelumnya tidak diatur mengenai verset dalam hal ada satu pihak tidak pernah hadir, maka di Perma 1 2019 tidak bisa dilakukan litigasi atau persidangan elektronik. Perma 7 2022 meskipun salah satu pihak tidak pernah hadir sejak awal, maka persidangan dilanjutkan dan diputus secara first take. Nah, yang beda lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Ketika di pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 diatur bahwa dalam hal penggugat mengajukan upaya hukum banding atas putusan first take, kemudian tergugat mengajukan perlawanan atau verset atas putusan first take tersebut, maka diproses bandingnya dan versetnya berhenti. Ini beda diatur di Perma 7 dalam hal dipertegas bahwa dalam hal penggugat mengajukan banding, kemudian tergugat mengajukan perlawanan, maka bandingnya nyatakan gugur. Oh, bedanya kalau di ketentuan lama atau ketentuan apa pengadilan ulangan tadi ya. Iya. Intinya kalau ada putusan first take maka yang diutamakan adalah banding. Benar. Nah, kalau banding dan verset diajukan bersama-sama, banding didahulukan. Iya. Kemudian kalau di Perma 7 ini kalau banding dan verset diajukan maka yang diutamakan adalah verset. Versetnya. Bandingnya Iya. hapus. gugur Bandingnya saja. nanti setelah selesai putusan Jadi verset supaya tersebut. nanti diperiksa PT satu kali ya Iya. semua ya, kuncinya begitu. Ya, dan ada lagi hal yang baru dikenal di Perma 7 adalah pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan. Oke. Ya, ini sejalan juga dengan SEMA 1 2022. Jadi misalnya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang, kemudian ternyata pengadilan tingkat banding menyatakan bahwa itu kewenangan pengadilan negeri, maka pengadilan banding bisa dengan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa perkara tersebut, melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut, namun tidak memutus lagi. Hasil pemeriksaannya dikirim kembali ke pengadilan tingkat banding nanti supaya satu saja putusan nantinya. Oke. Gitu. Nah ini yang kadang-kadang di dalam praktek suka menjadi masalah ini Iya. sebelumnya ya. Iya, Karena ketika pengadilan tingkat pertama menyatakan tidak berwenang, kemudian pengadilan tinggi barangkali menyatakan berwenang, tapi dalam bentuk putusan akhirnya Iya. kasasi dan lain sebagainya. Akhirnya Iya. perkaranya nggak selesai-selesai kan? Hanya akan dua putusan Ada dalam putusan. satu. Tapi dengan Perma ini sudah jelas mestinya pengadilan tinggi itu membuat putusan sela memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Iya, benar. Tapi pengadilan tingkat pertama tidak memutus ya, Tidak memutus. mengirimkan saja. Hasil Hasilnya pemeriksaan kirimkan. dikirimkan sebagai bagian dari bundel A. Benar. Iya. Oke. Tapi aplikasinya sudah support atau belum? Ya, aplikasinya saat ini dalam proses pengembangan. Kebetulan tim pengembangan sementara menyelesaikan dan insya Allah bulan ini kemungkinan akan dirilis aplikasi versi terbaru. Ya, jadi aplikasinya kan selama ini yang kita tahu, misalnya panitera untuk mengunggah, itu ternyata belum ada di aplikasi Ya. saat ini. Tapi dengan aplikasi baru nanti ada, Sudah ya. ada, ya. Tapi belum dirilis. Iya, Rencana bulan Maret ini. bulan Jadi Maret ini. ada beberapa yang sudah sejalan, misalnya hari sudah diubah menjadi hari kalender. Ada beberapa bagian yang sudah penyesuaian, namun sebagian besar memang belum. Tapi kalau kita melihat lagi salah satu klausul di SKKMA 363 bahwa dalam hal terjadi gangguan teknis dan ini bisa digunakan, maka bisa menggunakan sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual jika tidak memungkinkan secara sistem. Oke. Jadi intinya nanti bulan inilah ya baru bisa diperlakukan sepenuhnya ya. Iya, benar. Nah, mudah-mudahan itu pun. Nah, kemudian tapi ini walaupun aplikasinya belum ada aplikasi yang support Perma 7. Aplikasinya kan masih supportnya Perma 1 ya 2019. Misalnya mengenai panggilan surat tercatat ini sudah boleh kita lakukan atau belum? Ya, terkait dengan ini sebenarnya ini pimpinan yang Nah, ini bisa pimpinan, menjawab ya. kalau Oke, ya. hal ini. Nah, Namun yang jelas permanya berlaku sejak tanggal diundangkan. Perma berlaku sejak tanggal diundangkan. Tapi mengenai bisa tidaknya nanti kita kebijakan lebih Iya, lanjut ya. kebijakan lebih Karena lanjut. saya lihat misalnya di SIPP juga masih ada menu delegasi ya. Iya. Padahal dengan adanya surat tercatat mestinya tidak ada delegasi. Begitu juga penilaian AIS barangkali masih ada Termasuk, delegasi ya. iya, Oke. masih ada. Ya, ini panjang lebar sudah kita bincang-bincang dengan Mas Mustamin. Mungkin terakhir sebelum sampai saya tanya quote-nya apa, hal apa yang belum dijelaskan mengenai Perma 7 ini?
Perma 7 kalau sebelumnya yang sering menjadi kendala juga mengenai kapan berapa lama diajukan memori dan kontra memori. Nah, ini diatur dengan tegas di SK 363 bahwa pengajuan memori jika ingin mengajukan memori banding adalah paling lama 7 hari setelah mengajukan banding. Kemudian kontra memori juga paling lama 7 hari sejak pemberitahuan memori banding. Kemudian insage 3 hari, ini sudah diatur kalau insage di perma sebelumnya, tapi kalau jangka waktu mengajukan memori dan kontra memori baru diatur di SKKMA 363 ini. 7 hari ya, bukan Iya, 14? Bukan, 7 Kalau hari. yang umum ini kan 14 ya, hari, iya. Karena mengajukan banding, dikasih waktu 14 hari kemudian ya. Iya. Tapi di perma itu hanya 7 hari? Hanya 7 hari. Hanya 7 hari. Begitu kontra memori 7 hari juga. Oke, insage tadi? Insage 3 hari, 3 hari. Sejak pemberitahuan Sejak untuk pelajari pemberitahuan. berkas. Oke. Ini juga kalau yang umum kan 14 hari. Oke. Ya, ini banyak hal baru rupa-rupanya harus kita pahami. Ini saya kira sangat bermanfaat untuk kami di daerah, dan saya sendiri banyak menerima pertanyaan dari kawan-kawan di daerah mengenai perma 7 ini. Iya. Ya, alhamdulillah ini dari yang ikut merumuskan perma ini bisa memberikan penjelasan. Terakhir Mas Mustamin, apa dari Mas Mustamin sendiri quote atau pesan-pesannya atau kata mutiaranya yang dari Mas Mustamin? Ya. Jadi yang namanya perubahan menuju modernisasi itu tentu bukan hal yang mudah. Apalagi ini kan kita melakukan transformasi besar-besaran dari manual menuju digitalisasi. Tapi kalau kita kembali ingat 10 tahun yang lalu, sebelum awal-awal digitalisasi, saat itu lebih banyak yang skeptis, lebih banyak yang pesimis dibanding yang optimis. Karenanya kita harus optimis dan yakin bahwa kita bisa menjadi bagian dari sejarah baru modernisasi administrasi perkara di pengadilan. Itu saja. Jadi kita harus optimis bahwa kita bisa menjadi bagian dari modernisasi administrasi perkara ya. Intinya menjadi bagian dari sejarah baru peradilan. Iya. Ya, kan saya kira itu ya. Oke, terima kasih. Barangkali inilah hal-hal yang dapat kita share kepada teman-teman di daerah. Podium berikutnya akan hadir kembali dengan tema-tema yang lain mengenai kebijakan-kebijakan pengadilan atau kebijakan Mahkamah Agung. Salam.